umatnya bersuka datang pada Bapa karena putranya, dipuji padanya besar kasih-Nya. Kami angkat suara kami memuji-Mu, oh Tuhan. Terima kasih untuk Yesus penebus kami. Engkau layak dipuja karena perbuatan besar yang telah Engkau lakukan. Oleh karena kasih dan anugerahnya sangat besar kepada umat ciptaannya. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita, Ia rela menjalani sengsara serta menanggung dosa banyak orang dan memikul penderitaan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Lewat Via Dolorosa sana di Yerusalem, prajurit mencoba berikan jalan, tapi masa menyerbu untuk lihat Dia menuju Kalvari. Darah tercucur di tubuh mereka cangkirnya, mahkota duri ditaruh di atasnya.
Tersauk dia melangkah, terdengar ejekan dan celaan. Lewat Via Dolorosa, jalan penuh derita, domba kudus dia Mesias, dia Raja. Dia rela jalani karena cintanya buat kau dan ku. Lewat Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darah tercucur di tubuh mereka cambuki Via, mahkota duri ditaruh di atasnya. Tersauk dia melangkah, terdengar ejekan dan celaan. Lewat Via Dolorosa, jalan penuh derita, domba kudus dia Mesias, dia Raja. Dia rela jalani karena cintanya buat kau dan ku. Lewat Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya tebus jiwa manusia, buka jalan masuk ke Yerusalem. Lewat Via Dolorosa, jalan penuh derita, domba kudus dia Mesias, dia Raja. Dia rela jalani karena cintanya buat kau dan ku. Lewat Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan berkatalah kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, sungguh dia adalah Anak Allah. Pagi-pagi benar, pada hari Minggu pertama saat Yesus telah dikuburkan, Maria Magdalena bersama beberapa perempuan lainnya pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Mereka terkejut karena mendapati batu sudah terguling dari kubur Yesus. Mereka masuk, namun tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian berkilau-kilauan berdiri dekat mereka dan berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ia tidak di sini, ia telah bangkit.
hantunya. Dari kuria bangkit, Yesus Kristus hidup. Dari kuria bangkit, Tuhan salah Tuhan. Haleluya, Yesus Kristus hidup. Mereka penuh ketakutan, ragukan semua firman-Nya. Namun Ia datang menampakkan diri agar mereka semua percaya. Dengan sukacita, Dia hadir di situ. Aku telah bangkit, menang atas dosa, kamu dapat kemenangan. Dari kuria bangkit, Yesus Kristus hidup. Dari kuria bangkit, Tuhan salah Tuhan. Haleluya, Yesus Kristus hidup. Haleluya, Yesus Kristus hidup. Dia hidup. Dari kuria bangkit, Tuhan salah Tuhan. Haleluya, Yesus Kristus hidup. Haleluya, Yesus Kristus hidup. Haleluya, Yesus Kristus Yesus telah bangkit, Yesus hidup. Berita ini seperti mimpi bagi Maria Magdalena. Benarkah semua yang tadi ia dengar? Namun, di saat perasaannya yang bercampur baur, di saat pikirannya yang dipenuhi dengan gambaran kenyataan peristiwa buruk yang sedang terjadi, di dalam hatinya yang paling dalam ada damai sejahtera. Sepertinya sejak dari semula ia menyaksikan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hatinya itu, ada satu keyakinan di dalam hatinya bahwa di balik semua kejadian buruk yang ia saksikan, ada rencana ilahi yang besar yang ia tidak mengerti. Namun satu hal yang ia pegang dalam hatinya, ia tetap percaya kepada Tuhan yang pernah berkata kepadanya, dosamu telah diampuni. Dan kepada Marialah Yesus menampakkan diri untuk pertama kalinya. Walau ku tak melihat wajahmu dan surga di atas sana terasa sangat jauh. Dan walau ku tak jabat tangan menubahmu, di hatiku ada damai-Mu yang buatku percaya. Tuhan ku
Maria pergi dari kubur itu dengan takut, namun sekaligus dengan sukacita yang besar. Ia berlari cepat-cepat hendak memberitakan berita kebangkitan Yesus kepada yang lain. Tak ku lupa harga yang kau bayar. Sementara itu, di tempat yang lain berkecamuk di hati murid-murid Yesus. Rasa kecewa, putus asa, marah, malu, bingung dan hilang harapan bercampur baur di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka tidak menyadari ada sebuah berita besar yang sedang datang pada mereka. Sampai tiba-tiba Maria dan wanita-wanita yang lain tiba di tempat mereka berkumpul. Semua anugerahmu, kau panggil bulan bintang dengan namanya. Ku sadar tanpa kecilnya aku, namun kau panggilku sahabatmu. Kau buatku jadi orang percaya. Tuhan bukakan mataku, kagum aku kan perbuatanmu. Kau buat aku jadi orang percaya. Cahayamu terangi hatiku, kau sukacita dalam hidupku. Lewat Kalvari kau ampuniku, lewat pujianku akui kau Tuhanku. Tuhan, betapa hebat kuasa kebangkitanmu dan betapa agung karya penebusanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kau telah buat mata hati kami menjadi terang, sehingga kami menjadi orang-orang percaya. Kau buatku jadi orang percaya. Tuhan bukakan mataku, kagum aku kan perbuatanmu. Kau buat aku jadi orang percaya. Kau buatku jadi orang percaya. Tuhan bukakan mataku, kagum aku kan perbuatanmu. Kau buat aku jadi orang percaya. Kagum aku kan perbuatanmu. Kau buat aku jadi orang percaya. Percaya, jadi orang percaya. Setelah semua kejadian itu, Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, menjadi mengerti saat Tuhannya berkata bahwa darahnya harus tertumpah sebagai tebusan kutuk yang seharusnya kita derita. Yesus harus mati agar kita tidak harus mati. Sebaliknya memperoleh hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Tidak ada alasan lain mengapa Allah melakukan semuanya ini, selain hanya oleh kasih dan kesetiaannya pada umat ciptaannya. Saat itu di malam Yesus dibangkitkan, kasih Allah kembali memenuhi hati dan hidup Yohanes. Dalam hatinya Yohanes berkata, "Aku tidak akan melupakan harga yang telah Engkau bayar, Tuhan." Sejak saat itu hidup Yohanes tidak pernah sama lagi.
Kau serahkan hidupmu, duri di kepalamu, paku tembus tanganmu, darahmu tercurah. Kasih-Mu selamatkanku, kasih-Mu raih aku, jangkauku sebelum ku terjatuh. Kasih-Mu tambat hatiku, kasih-Mu selalu ku damba, dan ku tahu ku tak sama lagi. Tak ku lupa harga yang Kau bayar. Oh, tak ku lupa harga yang Kau bayar. Darah-Mu sucikanku, kasih-Mu tak bersyarat. Oh, betapa mahal harganya untuk bawaku ke surga. Oh, kasih-Mu selamatkanku, kasih-Mu raih aku, jangkauku sebelum ku terjatuh. Kasih-Mu tambat hatiku, kasih-Mu selalu ku damba, dan ku tahu ku tak sama lagi. Tak ku lupa harga yang Kau bayar. Oh, 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 kasih-Mu selamatkanku, kasih-Mu raih aku, jangkauku sebelum ku terjatuh. Kasih-Mu tambah hatiku, kasih-Mu selalu ku damba, dan ku tahu ku tak sama lagi. Tak ku lupa harga yang Kau bayar. Tak ku lupa harga yang takkan ku lupa harga yang Kau bayar. Tak ku lupa harga yang Kau bayar. Dia sudah bangkit, 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 dia sudah bangkit. Ada apa? Dia sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Dia baru mati 2 hari yang lalu. Gak mungkin. Dia sudah bangkit. Thomas, dari mana aja kamu? Aku punya kabar gembira. Tuhan kita sudah bangkit. Sudah bangkit. Iya benar, kami tadi pergi ke kuburan dan menemukan bahwa di dalam kuburan itu hanya tinggal kain kafan saja. Kemudian datang 2 orang malaikat yang memberitahukan pada kami bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Guru Tidak sudah mungkin. bangkit. Dia Mana bahkan bisa? menampakkan dirinya padaku tadi. Thomas,
Benar yang dikatakan Maria barusan. Iya, betul. Yesus benar-benar sudah bangkit. Dia bahkan menampakkan dirinya di tengah-tengah kita tadi di sini. Benar Thomas, wajahnya itu begitu bersinar-sinar. Tidak tampak sama sekali bahwa 2 hari yang lalu sudahlah. dia disalib. Benar. Begitu. Kalian jangan bermimpi di siang bolong. Percuma kalian mencoba menghibur diri kalian dengan omong kosong itu. Tidak. Sudahlah. Akui sajalah. Semuanya ternyata sia-sia kan? Saya tidak mau percaya. Kamu jangan ngomong seperti itu, Thomas. Sudah. Kalian semua juga tahu kan? Simon, apa yang kau dapatkan setelah kau mengikuti Yesus dan meninggalkan jala dan perahumu? Matius, keuntungan apa yang kau dapatkan setelah mengikuti Yesus dan kau meninggalkan pekerjaanmu? Andreas, Yakobus, kalian semua, coba kalian pikir dengan akal sehat kalian. Untuk apa kita meninggalkan semuanya? Hanya untuk menaruh seluruh pengharapan masa depan kepada seorang pemimpin yang saya lihat dengan mata saya sendiri mati tergantung di kayu salib di antara para penjahat. Sudahlah, akui sajalah, dia sudah mati. Yesus kita sudah mati. Semua yang kita harapkan dari Yesus, janji-janjinya, masa depan kita, ternyata hanya berakhir dengan kekecewaan, kekalahan, Thomas, dan rasa malu. Thomas, kamu salah. Yesus benar-benar hidup. Benar, Thomas. Dia bangkit. Bangkit. Hei, kalian masih berusaha meracuni pikiran saya dengan omong kosong kalian. Benar-benar bangkit, Thomas. Sudahlah. Dengar. Kalian semua dengar. Sebelum saya melihat dengan mata saya bekas paku di tangannya. Sebelum saya mencucukkan jari saya ke bekas paku tersebut. Dan sebelum saya memasukkan tanganku ke lambungnya. Dengar semua. Sekali-kali saya tidak akan percaya. Damai sejahtera bagi kamu. Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Oh, Allahku, Tuhanku, Tuhan kami
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi sesungguhnya aku berkata kepadamu, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas dan anak-anakku semua, aku telah mati bagimu dan telah bangkit. Aku Yesus Tuhanmu telah bangkit. Janganlah engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Tuhan, Kau kutinggikan, kasih-Mu bebaskan aku, hapus dosa, kalahkan maut, musuh Kau hancurkan. Kau kemenanganku, Kau kemenanganku. Kau dihina, tiada ku percaya. Pikul dosaku, beriku hidup baru. Tak ku lupa harga yang Kau bayar. Para pemirsa yang saya hormati, di dalam merayakan Paskah kali ini, kami ingin bersama-sama dengan para pemirsa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dan di tengah-tengah kita ada Bapak dan Ibu Kurniawan dan Ibu Tina Teja yang akan berbagi berkat dengan kita semua tentang pengalaman-pengalaman mereka di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya dan kami senang sekali bisa bertemu dalam acara ini. Saya ingin bertanya lebih dulu kepada Ibu Tina karena saya dengar Ibu juga mempunyai pengalaman yang luar biasa ketika Ibu mencoba mengikut Tuhan dan Tuhan memberikan pengalaman yang mungkin kurang mengenakan, tetapi Ibu bisa mengatasinya. Kira-kira apa itu pengalamannya, Bu? Pengalaman saya yang
ketika cici saya, biasa di Chinese kami manggil cici saya terkena serangan penyakit yaitu kanker liver. Kanker liver. Ya. Itu kira-kira tahun berapa, Bu? Itu Desember tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Dan akhirnya bagaimana? Akhirnya meskipun kami sudah berusaha berdoa sungguh-sungguh, juga kami ada minta dukungan bersama hamba-hamba Tuhan untuk mendukung kami agar kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami, tetapi Tuhan berkehendak lain sehingga kakak yang cici saya itu diangkat dengan Tuhan. Dia waktu meninggal usia berapa, Bu? Dengan usia relatif muda ya, 48 tahun. Ketika dia sudah meninggal dunia, kira-kira bagaimana reaksi dari keluarga? Ya, kami secara saya pribadi dan keluarga yang lain semua kecewa. Karena pada saat itu kita sudah menyatukan iman percaya agar kuasa Tuhan mujizat dinyatakan di tengah-tengah keluarga. Tetapi kenyataan yang terjadi ya. sebaliknya. Betul. Para pemirsa sekalian, kadang-kadang dalam mengikut Tuhan kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman yang mengecewakan seperti ini. Saya ingin bertanya lebih lanjut Ibu Tina, bagaimana cara Ibu mengatasi kekecewaan itu? Saya kembalikan, saya pikir semua orang di dalam Tuhan satu saat akan ke sana juga. Apalagi kalau saya tahu orang-orang yang beriman yang dipakai Tuhan luar biasa pun satu saat akan seperti datang waktu kematian itu. Jadi saya serahkan itu adalah kehendak Tuhan. Saya rasa itu yang terbaik bagi cici saya itu. Jadi Ibu mengatasi kekecewaannya dengan menyerahkan itu kepada kehendak Tuhan. Ya, begitu. Dan percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik. Ya. Dan di dalam kehendaknya yang terbaik, Tuhan telah berkenan memanggil cici untuk pulang ke rumah Bapak. Dan dengan sikap penyerahan diri seperti itu, Ibu bisa mengatasi kekecewaan itu. Iya. Puji Tuhan. Senang sekali bisa mendengar kesaksian yang luar biasa ini. Tetapi ada pengalaman yang lain lagi yang saya dengar juga cukup mendebarkan. Bagaimana Pak Kurniawan? Pengalaman yang lain yang bagaimana? Ya, waktu tahun 2001, toko kami kebakar habis. Toko terbakar habis. Pak Kurniawan dalam bisnis apa ini? Spare part motor. Dalam spare parts motor. Dan kalau ingat tadi kakak meninggal Desember 2000. Ya. Lalu 2 bulan kemudian disambung lagi. Disambung dengan toko terbakar. Wah, sepertinya bertubi-tubi ya. Betul, Pak. Kecewaan yang satu mungkin belum selesai, belum dapat diatasi, sudah muncul lagi. Kira-kira Pak Kurniawan waktu mengalami musibah itu atau sebelumnya bagaimana? Apakah terbakar sebagian atau habis sama sekali? Habis sama sekali. Pak. Habis sama sekali. Dan berapa kerugiannya kira-kira Pak? Hampir berapa miliar lah. Ada beberapa miliar kerugiannya. Dan tentunya Pak Kurniawan merasa kecewa sekali. Kecewa. Saya dengar Pak Kurniawan waktu itu masih baru saja. Ya betul, baru beribadah. Baru mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Reaksi dari saudara-saudara bagaimana? Dia bilang, kakak, saudara-saudara saya bilang, apa ini kok Tuhan sungguh-sungguh. Waduh, sudah toko terbakar kena pukulan dengan ucapan seperti itu lagi. Luar biasa. Dan ya dalam kondisi seperti itu kita lebih tertekan lagi ya. Untung tapi saya bagaimana? punya istri, imannya lebih kuat daripada ini. Istri jadi Ibu Tina mempunyai iman yang kuat. Gimana Ibu, gimana? Saya merasa pada saat itu musibah terjadi, pada malam itu juga saya mengikhlaskan iman saya. Tuhan, apabila saya tetap setia di dalam Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan memulihkan saya, seperti saya pada malam ini saya mengikhlaskan 2 kali lipat Tuhan akan memulihkan saya. Jadi dalam kondisi seperti itu, iman Ibu, Bapak masih tetap kuat untuk mengatakan Tuhan akan memulihkan kembali usaha ini. Amin. Lalu tentunya tidak satu malam langsung dipulihkan. Masih ada beberapa tenggang waktu. Itu kira-kira sebelum dipulihkan tuh perasaan Bapak Ibu gimana menghadapi ini? Mungkin sedikit kecewa. Masih kecewa juga ya. Terus Ibu Tina menolong Bapak bagaimana dengan dia kecewaannya itu? Saya mengatakan pada suami, pada saat kita sehat, pada saat kita punya uang, kita bolehlah tidak mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan saya nggak perlu ya. Tapi saat ini kita sudah susah, kita ingin melihat kemuliaan Tuhan turun,
kita mau tidak mau harus percaya Tuhan dan tetap setia. Karena itu kepercayaan saya, kalau Tuhan kita tetap setia, Tuhan akan memberkati kembali. Tetap setia kepada Tuhan dan Tuhan nanti akan memberkati. Lalu saya dengar itu dalam waktu singkat Tuhan tolong memberkati usaha Bapak Ibu dan itu dipulihkan kembali. Berapa lama itu Pak? Kurang lebih 11 bulan ya. Dalam 11 bulan usaha dengan investasi sekian miliar dipulihkan kembali oleh Tuhan. Ya. Luar biasa, Amin. luar biasa. Sungguh ini suatu pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Dan kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Bapak Ibu yang sudah ditolong oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi para pemirsa sekalian, bahwa kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang menarik dari kesaksian ini, Bapak, Ibu, para pemirsa sekalian yang saya hormati, di dalam peristiwa yang pertama, doa dari Ibu Tina supaya kakaknya disembuhkan oleh Tuhan tidak dijawab menurut keinginannya. Malahan Tuhan memanggil kakaknya pulang meninggal dunia. Tetapi di dalam musibah kebakaran, pengalaman kedua, ternyata permintaan doa dari Ibu Tina supaya Tuhan memulihkan usahanya itu dipulihkan oleh Tuhan dalam waktu yang begitu singkat. Sesuai dengan permohonannya. Ibu Tina minta dipulihkan 2 kali lipat dan sekarang sudah dipulihkan dalam skala 2 kali lipat. Sungguh Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa. Dan dengan kesaksian ini para pemirsa sekalian, kiranya para pemirsa akan lebih diyakinkan lagi bahwa mengikut Tuhan itu bukan berarti dia hanya tinggal di sorga, jauh di atas sana hanya memandang kita di bawah, di bumi ini yang sedang bergumul dengan pergumulan kita sehari-hari. Melainkan dia adalah Allah yang sudah bangkit dari kematian dan hidup di tengah-tengah kita, ikut bersama-sama dengan kita dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi kaya dengan pengalaman-pengalaman yang disertai olehnya. Berkat seperti inilah satu kehidupan yang berkelimpahan ditawarkan oleh Tuhan bagi para pemirsa sekalian. Demikianlah para pemirsa yang kami kasih, kita telah diberkati melalui kesaksian yang luar biasa dari Bapak dan Ibu Teja tadi. Jangan kemana-mana dulu karena kita masih akan diberkati lagi dengan kebenaran firman Tuhan mengenai kebangkitan yang luar biasa ini. Tak ku lupa harga yang kau bayar. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, di dalam merayakan Paskah, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang akan memberkati kita sekalian. Saya akan ambilkan ayat firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang ke-1, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Perhatikanlah bunyi firman Tuhan ini. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Ayat-ayat ini mengatakan bahwa kuasa kebangkitan yang membangkitkan Kristus dari kematian itu bekerja dengan dahsyat. Betapa hebat dikatakan di sini di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, di dalam firman Tuhan kita membaca mengenai Thomas yang pernah mengalami kekecewaan pada waktu keinginan-keinginannya, motivasi-motivasinya di dalam mengikut Tuhan ternyata tidak terpenuhi. Yang dia saksikan yaitu bahwa Tuhan Yesus yang tadinya dia harapkan akan menjadi raja di atas bangsa Israel, ternyata dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Kekecewaan Thomas begitu luar biasa, sehingga tidak ada teman-teman manusia yang lain yang bisa menolong dia mengatasinya. Ketika Tuhan Yesus datang kepada para muridnya, mereka bersuka cita oleh karena Tuhan yang sudah mati ternyata bangkit kembali dan menampakkan diri kepada mereka. Hanya sayang pada waktu itu Thomas tidak ada di tengah-tengah mereka.
Sehingga ketika teman-temannya mengatakan kepada Thomas tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas sama sekali tidak bisa percaya oleh karena dia sudah tenggelam di dalam kekecewaannya. Malahan Thomas mengucapkan tanggapan yang amat sinis sekali. Dia mengatakan, kalau aku belum mencucukkan jariku di lubang bekas kena paku di tangannya, di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas ingin percaya, Thomas ingin sebelum dia percaya bisa mengalami lebih dahulu. Tetapi para pemirsa sekalian, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus terhadap sikap Thomas yang seperti ini? Ternyata di dalam kasih sayangnya yang begitu luar biasa, ketika murid-murid berkumpul kembali dan Tuhan Yesus menyatakan diri sekali lagi di tengah-tengah mereka, dia mendengar apa yang dikatakan oleh Thomas pada waktu dia mengutarakan kekesalannya, kekecewaannya itu. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, ulurkanlah jarimu, letakkan di rusukku, rabalah lubang bekas kena paku ini. Jangan engkau bimbang, jangan engkau kecewa, tetapi percayalah. Saya kira pada saat itu Thomas tidak perlu sampai harus melakukan apa yang dia sudah ucapkan. Di hadapan dia Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya. Sehingga akhirnya Thomas jatuh tersungkur dan dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Perjumpaan Thomas dengan Tuhan membangkitkan imannya kembali dari kekecewaan. Bapak Ibu, para pemirsa sekalian yang saya hormati, barangkali ada di antara para pemirsa yang mengalami kekecewaan, sudah percaya kepada Tuhan, sudah berusaha berbuat yang sebaik-baiknya untuk mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan, dan melakukan yang apa saja yang kiranya bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu berdoa memohon sesuatu dari Tuhan, ternyata tidak mendapatkannya. Bagaimana Bapak Ibu akan bisa mengatasi kekecewaan itu? Selain dari kesaksian tadi yang kita sudah mendengar, Bapak Ibu bisa menyerahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa walaupun tidak mendapat jawaban atas permintaan doa itu, percayalah bahwa kehendak Tuhan yang terbaik. Tetapi ada juga Bapak Ibu yang dijawab oleh Tuhan, seperti pengalaman dari Bapak Teja tadi, ketika usahanya yang sudah habis dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dijawab atau tidak, kiranya itu tidak menjadi landasan atau alasan bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan oleh karena Dia ada, oleh karena Dia menyertai kita, oleh karena Dia hidup di dalam kehidupan kita. Dan saya berharap kiranya pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan Thomas, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, di mana kekecewaannya bisa diatasi sekaligus. Lalu dia kembali pulih mengikut Tuhan, mengakui Tuhan dengan mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Kiranya pengalaman ini menjadi pengalaman dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan tidak dapat tidak, pasti akan menimpa kita. Tuhan tidak menjanjikan ketika kita mengikut Dia bahwa kita tidak akan mengalami persoalan sama sekali. Tetapi satu hal yang pasti yang Tuhan janjikan, yaitu pada waktu kita mengalami kesulitan-kesulitan itu, Dia ada beserta dengan kita. Dan ingatlah seperti tadi telah dibacakan ayat firman Tuhan, kuasa kebangkitannya Dia turut bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan itu mampu untuk merubah situasi kita dengan cara yang mujizat. Apa yang kita harapkan, kita doakan, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Itu perlu Bapak Ibu Saudara sekalian alami dalam kehidupan ini. Tetapi apabila pengalaman mujizat seperti yang didoakan itu tidak terjadi, percayalah bahwa kuasa kebangkitan Kristus akan memberikan kekuatan yang luar biasa, sehingga Bapak Ibu akan mampu menghadapi segala kendala dalam kehidupan ini. Perkenankanlah saya di dalam kesempatan yang indah ini untuk mendoakan Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang sedang bergumul
Barangkali ada yang sedang berdoa untuk sesuatu keperluan yang sudah lama didoakan dan Tuhan belum memberikan jawabannya. Izinkan saya memimpin dalam doa, dan mari kita bersama-sama percaya sehingga Bapak Ibu sekalian akan mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah disalibkan, dikuburkan, tetapi yang bangkit kembali dari kematian, kami datang bersama-sama menghadap Tuhan. Kami berdoa khusus untuk para pemirsa, mereka yang mengalami kekecewaan, mereka yang berbeban berat di dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka, mereka yang belum mendapatkan jawaban atas permohonan-permohonan doa mereka, ataupun barangkali ada di antara mereka yang kecewa karena permohonan doa mereka tidak dijawab seperti yang mereka inginkan. Kami berdoa untuk mereka ya Bapa, lawatlah mereka, datang dalam kehidupan mereka, curahkan kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan mereka untuk membangkitkan iman mereka, sehingga mereka akan bisa berkemenangan di dalam kehidupan iman mereka. Mereka bisa menikmati kelimpahan kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan mereka sehari. Jawablah doa ini karena kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Para pemirsa yang kami hormati, demikianlah acara Paskah bersama dengan Charismatic Worship Service. Terima kasih kepada para tamu kami yang telah datang memberkati kami dengan kesaksian mereka, dan Tuhan memberkati.